Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Sandarwardani dari kelas pengkajian stok M02. Di sini saya akan membahas materi korelasi dan regresi. Yang pertama yaitu korelasi. Telah dilakukan pengamatan di Sungai Berantas dan diperoleh data pengukuran suhu dan BOD sebagai berikut dan terdapat pada 10 titik sampel. Setelah nilai suhu dan BOD diketahui, kita mencari nilai LEN pada setiap parameternya, yaitu untuk mencari nilai LEN-nya dapat menggunakan rumus L sama dengan Ln dalam kurung nilai suhu atau BOD-nya, dan kemudian tutup kurung dan di enter. Maka diperoleh nilai sebagai berikut. Setelah nilai LEN pada setiap parameter diketahui, maka kita dapat membuat scatter plot-nya dan akan didapatkan peroleh hasil sebagai berikut. Setelah scatter plot-nya dibuat, kemudian kita akan melakukan trendline untuk menghubungkan titik-titik tersebut menggunakan garis dan diperoleh trendline pada garis lurus yang ke atas ini. Kemudian setelah menentukan scatter plot-nya, kita melakukan perhitungan untuk mencari nilai X, Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Di mana nilai X dan Y ini dimisalkan berdasarkan permisalan dari nilai suhu dan BOD. Dengan X yaitu dimisalkan sebagai suhu, sedangkan Y-nya sebagai BOD. Kemudian untuk perhitungan X kali Y-nya, yaitu dapat menggunakan dengan cara nilai X dikali nilai Y, maka akan diperoleh nilai seperti pada tabel. Begitupun pada nilai X kuadratnya, yaitu nilai X-nya dikuadratkan dan diperoleh hasil sebagai berikut, dan juga untuk Y kuadratnya juga dilakukan pada nilai Y-nya dikuadratkan dan akan diperoleh seperti pada data berikut. Setelah menentukan nilai X, Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat tersebut, kita lakukan penjumlahan pada setiap nilainya. Dan diperoleh nilai X-nya yaitu 33,80, Y-nya 21,73, dan X kali Y-nya 73,8, dan X kuadratnya yaitu sebesar 114,23, dan Y kuadratnya 47,56. Setelah dilakukan perhitungan tersebut, langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai RXY. Rumus RXY itu seperti pada yang tertera pada layar. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh nilai RXY-nya yaitu sebesar 0,72. Di sini karena nilai RXY-nya bersifat positif, maka berarti adanya hubungan antara suhu dengan BOD yang bersifat searah. Di mana jika suhu meningkat, maka kadar BOD juga akan meningkat. Untuk keeratan hubungan suhu dan BOD-nya tergolong kuat atau sangat kuat karena berada dalam interval 0,70 sampai 0,80. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis korelasi. Yang pertama yaitu pernyataan hipotesis, di mana H0 dinyatakan tidak ada hubungan antara suhu dengan BOD, sedangkan H1 dinyatakan adanya hubungan antara suhu dengan BOD. Untuk yang kedua yaitu ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Di sini untuk N-nya sendiri sama dengan 10, seperti data yang kita dapat pada 10 sampel, maka N-nya juga nilainya 10, untuk alfanya 0,05. Lalu ada distribusi sampling, di sini distribusi samplingnya berupa T. Untuk titik kritisnya sendiri menggunakan rumus dB sama dengan N-2, sehingga dB sama dengan 10-2, dan diperoleh hasil dB sama dengan 8. Untuk perhitungan tabelnya sendiri seperti pada layar, dan diperoleh hasil ke tabelnya yaitu kurang lebih 2,308. Untuk daerah penolakan atau penerimaan H0-nya sendiri, seperti pada grafik berikut. Untuk statistik ujinya, perhitungan RXY yang telah kita lakukan sebesar 0,72 tadi dapat digunakan untuk mencari T hitungnya. Sehingga untuk mencari T hitungnya yaitu menggunakan rumus akar N-2 dibagi akar 1 min RXY kuadrat. Sehingga diperoleh nilai T hitung sebesar 2,96. Untuk keputusan dan kesimpulannya sendiri, seperti pada grafik berikut, dan diperoleh keputusan untuk T hitungnya sebesar 2,96 lebih dari T tabel, maka dinyatakan dalam tolak H0. Untuk kesimpulannya, adanya hubungan antara suhu dengan BOD. Yang selanjutnya yaitu perhitungan regresi. Seperti pada perhitungan korelasi yang sebelumnya,
kita juga mencari nilai Len pada setiap parameternya, yaitu Len pada parameter suhu dan Len pada BOD. Setelah diperoleh nilai Len-nya pada setiap masing-masing parameter, kita juga menentukan scatter plot-nya dan diperoleh scatter plot yang sama seperti korelasi. Di sini berdasarkan scatter plot tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pengamatan suhu dan BOD membentuk tren linear positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai suhu, maka semakin tinggi pula kadar BOD di Sungai Brantas tersebut. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai X, Y, X kali Y, dan X kuadrat dan Y kuadrat sama seperti sebelumnya, dan dilakukan penjumlahan dengan hasil yang sama. Setelah dilakukan penjumlahan pada tabel tersebut, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mencari nilai slope B, yaitu seperti pada rumus berikut, dan dilakukan perhitungannya dengan data yang dimasukkan yaitu sesuai pada data yang telah kita hitung. Sehingga diperoleh nilai slope B-nya yaitu 6,27. Setelah kita melakukan perhitungan slope B, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu perhitungan interpretasi dengan rumus sebagai berikut, dan dimasukkan data-data yang ada pada tabel yang telah kita hitung dan diperoleh nilai intercept A-nya yaitu minus 19,01. Untuk model estimasinya sendiri yaitu YI sama dengan A plus BXI, sehingga diperoleh nilai YI-nya sama dengan minus 19,01 ditambah 6,27 XI. Yang selanjutnya itu perhitungan determinasi. Seperti yang kita ketahui, model estimasi yang diperoleh yaitu YI sama dengan minus 19,01 ditambah 6,27 XI. Dan dilakukan perhitungan seperti pada tabel berikut, pada masing-masing perhitungannya yaitu ada XI, YI, YI, YI min Y, YI min Y kuadrat, YI min Y, YI min Y kuadrat. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, dan juga setelah diperoleh hasilnya kita melakukan penjumlahan seperti pada tabel berikut. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu mencari rata-rata variabel dependen, yaitu dengan rumus Y, dan diperoleh hasil 2,17. Untuk koefisien determinasinya sendiri menggunakan rumus R kuadrat dan diperoleh nilai R kuadratnya yaitu 0,52. Untuk interpretasinya sendiri, yaitu banyaknya nilai kandungan BOD yang dipengaruhi oleh suhu sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Dan yang terakhir yaitu ada uji hipotesis regresi. Yang pertama yang kita lakukan yaitu adalah uji F. Untuk pernyataan hipotesis dari uji F sendiri yaitu H0 dinyatakan kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, sedangkan H1-nya dinyatakan kandungan suhu mempengaruhi BOD. Untuk ukuran sampel dan tingkat kesalahannya sendiri yaitu menggunakan N sama dengan 10 dan alfanya 0,05. Untuk distribusi samplingnya menggunakan distribusi sampling F karena yang kita uji merupakan uji F. Untuk titik kritisnya sendiri nilai P-nya sama dengan 1, DB1-nya dengan rumus sama dengan P sama dengan 1. Untuk DB2-nya dengan rumus N min P min 1 dan diperoleh DB2-nya yaitu 8. Untuk F tabelnya sendiri senilai 5,32. Yang selanjutnya itu daerah penolakan dan daerah penerimaan. Seperti pada grafik berikut diketahui daerah penolakan dan daerah penerimaannya. Yang selanjutnya yaitu ada statistik uji. Di sini statistik uji ini menggunakan perhitungan JKR diperoleh nilai 0,17, JKT-nya diperoleh 0,32, dan JKG-nya diperoleh nilai 0,15. Dan yang terakhir yaitu ada keputusan dan kesimpulan dari uji F. Berdasarkan grafik berikut diperoleh keputusannya yaitu F hitungnya lebih dari F tabel, yaitu 9,07 lebih dari 5,32. Maka dinyatakan pada tolak H0. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD di Sungai Brantas. Yang selanjutnya yaitu pada uji T. Untuk pernyataan hipotesisnya sendiri pada uji T, H0 dinyatakan kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, sedangkan H1-nya dinyatakan kandungan suhu mempengaruhi BOD.
Untuk ukuran sampel dan tingkat kesalahannya sendiri yaitu nilai N sebesar 10 dan alfanya 0,05. Untuk distribusi sampling di sini menggunakan distribusi sampling T, dan titik kritisnya menggunakan rumus dB sama dengan N-2, dan sehingga nilai dB-nya yaitu 8. Untuk perhitungan T-tabelnya sendiri seperti pada layar, dan diperoleh nilai T-tabelnya yaitu 2,306. Dan untuk daerah penolakan dan penerimaannya sendiri, seperti yang kita telah lakukan, pada slop B-nya diketahui nilainya 6,27, sedangkan KTG-nya 0,02, dan diperoleh grafik sebagai berikut. Untuk statistik ujinya sendiri, menggunakan slop B-nya dan KTG-nya, dan dimasukkan pada rumus SXX, dan diperoleh nilai XXX-nya 0,01. Kemudian setelah diketahui statistik ujinya, kita masukkan ke nilai SE slopnya dengan rumus akar KTG per SXX sehingga diperoleh nilai SE slopnya yaitu 1,41. Kemudian dilakukan perhitungan T hitung dan diperoleh nilai T hitungnya 4,45. Dan yang terakhir yaitu ada keputusan dan kesimpulan dari uji T-nya. Di mana sesuai pada grafik berikut diperoleh keputusan F hitung lebih dari F tabel yaitu 4,45 lebih dari 2,306. Maka dinyatakan pada tolak H0. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD di Sungai Brantas. Berikut ada rumus perhitungan dari derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Sehingga diperoleh data berdasarkan sumber keragamannya, regresi dari derajat bebas yaitu senilai 1, pada jumlah kuadratnya 0,17, kuadrat tengahnya 0,17, untuk nilai errornya sendiri pada DB senilai 8, jumlah kuadratnya 0,15, dan kuadrat tengahnya 0,02. Untuk F hitungnya sendiri senilai 9,07 dan F tabelnya 5,32. Sehingga total dari derajat bebasnya senilai 9 dan jumlah kuadratnya senilai 0,32. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.